Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa sallallahu wa sallam ala habibina wa syafi'ina maulana Muhammad وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الميقات وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui bahwa hidup di akhir zaman ini yang paling penting untuk kita fokuskan dari sekian hal yang menjadi kewajiban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah mengerjakan salat 5 waktu. Karena salat ini merupakan pertama kali amalan yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum amalan-amalan taat yang lainnya. Puasa kita setelah pertanyaan tentang salat, zakat kita setelah pertanyaan tentang salat, bahkan haji dan umrah kita semuanya itu hal yang wajib, itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Tetapi pertama kali yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah adalah salat yang kita kerjakan 5 waktu. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kekuatan dan kesabaran untuk mengerjakan salat 5 waktu. Amin ya rabbal alamin. Makanya dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tarku ma bainana wa bainal musyrikin as-salah. Perbedaan antara kita kaum muslimin dengan kaum musyrikin letaknya ada pada salat. Farqu ma bainana wa bainal musyrikin as-salah. Artinya selama seseorang itu konsisten dalam menjalankan salat 5 waktu, insya Allah sampai meninggal dunia imannya dijaga oleh Allah. Tapi kalau ada seseorang mengaku dirinya orang beriman, mengaku dirinya orang muslim, akan tetapi terkait tentang pelaksanaan salat 5 waktu amburadul, tidak diperhatikan, tidak konsisten dalam menjalankan, ini khawatir nanti di hari akhir ajal tiba dikhawatirkan wafat dalam kondisi su'ul khatimah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Oleh sebab itu, maka untuk menjaga salat kita 5 waktu, datanglah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan tuntunan, memberikan apa? Memberikan qudwah hasanah untuk kita agar salat kita terjaga. Kalau salat jangan sendirian. Jangan apa? Sendirian. Tapi kerjakanlah salat secara berjamaah. Walaupun seandainya ketinggalan. Walaupun ketinggalan. Karena digambarkan di dalam syariat Islam, macan atau singa, dia dengan mudah untuk menerkam daripada mangsanya
nek mangsane dhewean. Tapi kalau mangsa itu kumpul-kumpul bareng-bareng, ini biasanya serigala atau macan atau apa? Singa ini mikir-mikir mau mangsa, mau makan, mikir-mikir. Kenapa? Karena rame, no? Karena berkumpul bareng-bareng. Tapi di saat ada mangsa hayawan, dia menjauh dari rombongan, keluar dari barisan rombongannya, maka enggak jauh waktunya dia akan terkena oleh mangsa. Begitu pula syaitan dan iblis akan mudah menggoda seseorang, menipu seseorang, mengganggu seseorang ketika seseorang itu dalam kondisi sendirian. Makanya dianjurkan oleh baginda Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengerjakan sholat, usahakan dalam kondisi berjamaah. Dalam ilmu fikih disebutkan hukum mengerjakan sholat berjamaah. Mazhab Imam Syafi'i ada dua hukum. Hukum yang kuat atau pendapat yang kuat, dalilnya kuat, sholat jamaah adalah fardu kifayah. Tahu fardu kifayah? Kalau seandainya semuanya nggak mengerjakan, satu kompleks, satu daerah, ada masjid, ada musola, nggak ada yang mengerjakan, kabeh kena dosa. Semuanya dosa. Seperti hukum ngrupaka mayit. Apa ngrupaka mayit ini? Nah, ngeramut jenazah niki hukumnya fardu kifayah. Satu saja, ada yang merawat, ada yang ngulesi, ada yang mandiin, ada yang nyolatin, ada yang ngukur, semua yang lainnya gugur, tidak mendapatkan dosa. Begitu pula sholat berjamaah. Kalau satu lingkungan, satu kompleks, satu desa, ternyata masjidnya kosong, tidak harus 5 waktu, satu fardu saja, ternyata nggak ada yang hadir, maka semuanya kena hukum dosa. Naudzubillah. Tapi kalau seandainya ada yang hadir, walaupun cuma pinten nih, loro, sing adzan mbek sing nggawa kunci masjid, sing adzan kali sing nggawa kunci masjid, ini sudah gugur karena jamaah sudah dikerjakan. Jika di masjid, kalau seandainya semua rumah mengadakan jamaah masing-masing, berapa kakak? 100 kakak. Pengumuman gak usah ning masjid. Jamaah dewe masih belum bisa menggugurkan fardu kifayah untuk sholat jamaah karena belum masuk syiar. Belum masuk. Napa syiar niku? Ketok ramene, kelihatan syiarnya lah. Kalau jamaah di rumah masing-masing, terus masjid itu diapake nih. Sanjang Abah Adam didol, ditawarki, mungkin ada yang minat. Walaupun itu jamaah di rumah masing-masing, jamaah di rumah masing-masing belum bisa menggugurkan fardu kifayah, karena di antara syiar Islam yang harus disiarkan, diperlihatkan, diketok-ketokke inggih menika salat berjamaah. Kecuali kalau tiba hujan yang begitu deras, pol, sehingga dikhawatirkan orang kalau datang ke masjid pasti basah, nggak ada kendaraan, nggak ada payung, nggak ada mantel, wis langsung muadzin setelah azan mengumandangkan sallu fi rihalikum, salat dewi ning omah. Sholatlah masing-masing di rumah kalian. Kenapa? Karena
nggak memungkinkan. Karena hujan yang begitu deras dan tidak ada alternatif untuk menjaga tubuh atau pakaian dari nopo? Dari hujan. Maka setelah adzan la ilaha illallah, muadzin mengumandangkan sallu fi rihalikum, salatlah kalian di tempat masing-masing. Ini pendapat yang kuat, hukumnya fardu kifayah. Jadi kalau ada 2 orang saja yang mengerjakan sholat jamaah di masjid, maka satu kampung, satu desa gugur dosanya, barokai ada yang mengerjakan sholat berjamaah. Pendapat yang kedua, pendapat yang lemah, walaupun itu lemah tapi pendapat, yaitu hukumnya sunnah. Sunnah nopo? Muakkadah. Artinya kalau seandainya tadi contohnya sama sekali masjid dibangun, pokoknya sementing bangun masjid, menarane sampai sundul langit, masjidnya divariasi tapi gak ono jamaah. Kalau pendapat yang kedua ini, maka penduduk daerah gak dosa, karena hukumnya nopo? Sunnah. Beda dengan fardu kifayah. Tapi dari 2 pendapat ini yang paling kuat adalah fardu kifayah, maka pahala bagi orang yang datang sholat berjamaah, dia mendapatkan pahala yang gede besar. Karena apa? Menggugurkan orang lain dari hukum yang namanya fardu kifayah. Sallu ala Nabi Muhammad. Monggo kali diunjuk. Ini kalau kita memasuki ke area madzhab Imam Syafi'i. Kalau madzhab selain madzhab Imam Syafi'i seperti Imam Ahmad bin Hanbal, fardu ain. Fardu nopo? Jadi kalau enggak jamaah dosa. Bukan fardu kifayah. Kalau fardu ain pelaksanaannya kayak sholat 5 waktu. Kalau enggak mengerjakan dosa. Ini menurut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, per individu. Kalau sudah datang sholat maka harus jamaah. Kalau sendirian sholatnya tidak sah. Pilih mana? Gak milih. Astagfirullahaladzim. Milih sing pundi? Fardu ain, fardu kifayah, napa sing sunnah? Nah, kita sing sunnah nih enteng. Ini hukum saya aturake bagi kaum laki-laki. Sekali lagi, perbedaan pendapat ada yang mengatakan fardu ain, fardu kifayah atau sunnah, ini hanya diperuntukkan untuk kaum laki-laki. Artinya kalau seandainya masjid kosong dari jamaah, maka yang dosa hanya laki-laki, perempuan tidak kena hukum dosa. Karena perempuan tidak kena hukum namanya mengerjakan sholat secara berjamaah. Understand? Pertama. Kedua, kulo gambarake kenapa orang itu kok sholat itu diaturake harus berjamaah. Dalam kitab Nuzhatul Majalis, kitab ini menerangkan tentang bagaimana ulama menggambarkan tentang sholat berjamaah dengan sholat sendirian. Ada air yang saya pegang ini, ibu bapak, ini air namanya air kurang 2 kolah. Airnya sedikit. Kalau seandainya kena darah, maaf, walaupun tidak berubah, walaupun rasanya masih rasa air, baunya masih bau air, karena ada darah di sini, maka hukumnya najis. Hukumnya apa? Najis. Bagaimana cara agar air ini bisa disucikan tanpa dibuang? Kok menengkap ya?
Caranya bagaimana? Tambahi air, ditambahi air sampai bener-bener 2 kolah, kurang lebih 217 liter. Ketika air ini sudah sampai pada 2 kolah, tadinya najis tapi menjadi suci. Berubahnya yang suci menjadi najis, yang najis menjadi suci karena ada tambahan air. Kulo kali panjenengan kalau sholat sendiri belum tentu terjamin sholatnya diterima oleh Allah. Kenapa nggih? Kenapa nggih? Ngaku napa mboten jenengan? Ngaku napa mboten? Allahu Akbar, muter mikir blonjo, mikir macam-macam, mikir utang, mikir macam-macam, ya. Nah, keberadaan orang yang sholat sendirian ibarat seperti tadi, air yang kurang dari 2 kolah, yang khusyuknya kurang, yang kualitasnya kurang, akhirnya ditambahi 1 orang, 2 orang, 3 orang melalui program berjamaah sehingga kumpul satu demi satu. Ini diambil berdirinya bagus, ditambah lagi rukuknya fulan bagus, ditambah lagi sujudnya fulan tambah bagus, sampai akhirnya terciptalah yang namanya sholat, sehingga satu masjid jamaahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barokai kumpul bareng-bareng. Allahumma sholli ala Muhammad. Niki kula aturake sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kitab Nafahatin Nasimil Hajiri, salah satu karya guru saya Al-Habib Umar. Beliau mengutip hadis, innallaha yanzuru awalan ilal imam. Ketika jamaah itu dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, salat shaf istawu, program jamaah dimulai. Pertama kali yang disorot, yang dimonitor pertama kali adalah kondisi imam. Yang luru awalan ilal imam, pertama kali yang disurvei adalah sholatnya nopo imam. Fa in ra'a fihi ahliyatan lirrahmah rahimahu Allah wa rahimah bakil musallin. Ternyata imamnya punya kualitas. Imamnya nopo gadai kualitas, mungkin fatihahnya bagus, khusyuknya terkondisikan, akhlaknya mungkin sae, atau mungkin punya hubungan khusus dengan Allah dalam tahajudnya, dalam muamalahnya, dirahmati imam oleh Allah. Semua nggak perlu disurvei soft yang pertama, kedua sampai terakhir, nggak perlu. Barokai imam wabeh diterima oleh Allah. Alhamdulillah. Kalau kondisi imam punya keahlian, sholatnya diterima oleh Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, makanya jadi imam itu bukan gampang, bukan hanya sekedar suara bagus, bacaan bagus, tapi di antara hal yang terbagus yaitu mengkondisikan hubungan batin antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah dan diberi oleh Allah ta'ala ilmu yang berkah manfaat. Amin. Ya Ustaz, kalau seandainya imamnya tidak punya keahlian, karena sholat jamaah itu walaupun di depannya imamnya zalim sah, walaupun imamnya ahli maksiat sah, walaupun imamnya ahli melakukan dosa, sholat jamaah sah.
Tapi kita tidak perlulah nyari-nyari kesalahan orang. Pokoknya yang penting ada jamaah, imamnya siapa saja di depan kita, kita husnudzon kerjakan sholat berjamaah. Tidak perlu tajassus mencari aibnya orang lain. Ternyata imamnya tidak punya keahlian. Nabi Muhammad melanjutkan, nazara ila man ala yaminil imam. Penyurveian yang pertama gagal, imamnya gagal, dinilai oleh makmum bagian kanan. Makmum bagian kanan, pundi kanan ini? Pergi kanan, boten belakang ini bagian kanan. Bagian kanan dilihat, mulai sini sampai meriko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 podo kabeh. Napa podo kabeh niki? Enggak punya keahlian kecuali di ujung pojok nih. 1 orang. Ini mulai sini kanan sampai meriko, tidak punya kualitas di hadapan Allah. Tapi untung ada 1 orang, entah bagian sini, bagian tengah, atau bagian meriko. Punya apa Pak? Punya apa? Hubungan khusus kepada Allah. Allah cinta, Allah rahmat dengan dia. Cukup, nggak perlu dilanjutkan. Sholatnya diterima oleh Allah. Ternyata bagian kanan sama kedudukannya, tidak punya kualitas di hadapan Allah. Maka geser bagian apa? Kiri. Dilihat kirinya, mulai dari 1, 2 sampai terakhir sama, tidak punya kualitas kecuali 1. Maka barokahnya 1 itu, semua yang ada di masjid diterima oleh Allah. Ini fadilah sholat ya. Dan dewean ya nopo Pak? Gak diterima tolak ndi kaon. Wong dewean. Saya panjang, walaupun sepanjang apapun bacaan Anda. Kalau seandainya Anda tidak memiliki keahlian diterima sholatnya, maka Anda punya teman, tidak punya nopo, tidak punya nopo, tidak punya sistem cara agar sholatnya diterima oleh Allah. Tapi kalau berjamaah, loh, pakai sekian trik dan teori. Lanjut. Kata Rasulullah, kalau sofnya awal ini nggak ada yang berkualitas, tadi imamnya nggak berkualitas, sof awal nggak berkualitas, dilanjutkan sof yang kedua, terus pokoknya 1 ndil saja, 1 dari sekian ratus yang hadir, 1 saja ada yang berkualitas, untung sholatnya diterima oleh Allah. Ternyata para rawuh kabeh sak masjid ngebleng. Apa? Ngebleng hujan iki. Bocor mikir sandangan sing dipenter, mikir macem-macem. Gimana niki? Soft kedua sama, soft ketiga sama, keempat sampai terakhir pinggir sandal tambah nemen. Kata Rasulullah, rahimahumullah bijtimaihim, tetap diterima oleh Allah, tetap diterima oleh Allah. Alasan apa? Loh, ini penting. Bukan alasan masalah khusyuknya, bukan alasan karena kualitas per individu dari yang hadir, karena kumpul bareng. Allahumma shalli ala Muhammad. Sebab kumpulnya mereka bersama-sama. Jadi dengan hadis yang kita sampaikan, kita katakan kabar gembira bagi setiap orang yang datang sholat fardu tiba, dia mengerjakan secara berjamaah, sholatnya pasti diterima oleh Allah. Hati-hati jikalau ada orang sholat sendirian,
sendirian, cuma sholat sendirian masih meragukan apakah diterima atau tidak diterima. Tapi kalau sholat berjamaah semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah menjadikan sholat kita berkualitas di hadapan Allah, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang wafat nanti dalam kondisi husnul khatimah. Amin. Dalam kitab Nasaih Diniyah yang dikarya oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, dikutip Imam Ibnu Abbas, turjumanul Quran, ahli tafsir Al-Quran, ditanya, wahai imam, bagaimana menurut anda kalau ada orang ahli tahajud? Berarti kalau ahli tahajud malamnya tidak pernah tidur, sholat bukan 1 rakaat, 2 rakaat, sholat malamnya beberapa rakaat, belum zikirnya, belum Qur'annya, siangnya tidak makan alias puasa, cuma enggak pernah jamaah. Enggak pernah apa? Enggak pernah jamaah, enggak pernah jumatan. La ilaha illallah. Mudah-mudahan orang gak teko, amin. Cek nemen gitu. Ahli puasa, siangnya nggak pernah makan, malamnya nggak pernah tidur, cuma penyakitnya 2, kalau Jumatan nggak budal, dan sholat selama itu yang dikerjakan tidak dalam kondisi berjamaah. Imam, menurut anda nasibnya orang semacam itu bagaimana? Beliau menjawab, huwa finnar, ini adalah tanda penduduk neraka. Na'udzu billah tsumma na'udzu. Tahajud walaupun berapa ribu sunnah, anda tidak tahajud tidak apa-apa. Kenapa nggih? Apakah berdosa orang yang tidak tahajud? Tidak. Anda tidak puasa Senin, Kemis, tidak apa-apa. Tidak puasa Daud, tidak apa-apa. Tidak puasa Arafah, Asyura, tidak apa-apa. Tapi kalau tidak Jumatan, hukumnya papa. Kenapa? Hukumnya apa? Hukumnya papa. Kenapa papa nih? Hukumnya dosa, karena itu fardu ain. Jumatan ini fardu ain. Ini muttafaq, sepakat ulama. Kalau sholat jamaah tadi ada perbedaan pendapat, tapi kalau Jumatan sepakat ulama hukumnya fardu ain, tidak boleh ditinggalkan. Karena sholat Jumatan nggak bisa dikerjakan dalam kondisi sendirian. Jadi nggak ada Jumatan 2 rakaat sendirian, nggak ada, nggak sah. Karena pelaksanaan Jumatan harus dikerjakan secara berjamaah. Nah, orang mendapati jamaah di dalam Jumatan beda dengan selain Jumatan. Kalau sholat fardu selain Jumatan bisa mendapati jamaah walaupun di tasyahud akhir. Tapi kalau untuk Jumatan harus dapat 1 rakaat. Jadi kalau seandainya dicontohkan ada orang datang terlambat masuk ke masjid, mendapati imam sudah i'tidal di rakaat yang kedua, hei makmum, masuk, imam salam, tambahi 4 rakaat. Tuh, 4 rakaat kenapa? Itu imam Jumatan? Ya, bagi imam Jumatan, bagi anda zuhur. Apalagi yang dapat cuma tasyahud akhir. Dan ini, maaf, bukan 1, 2, mayoritas di luar semuanya salah cara melaksanakan sholat Jumatan kalau ketinggalan 1 rakaat. Kita bongge. Dikira disamakan
Jumatan dengan sholat fardu yang lainnya benten. Kalau Jumatan harus mendapati 1 rakaat dengan imam. Lah 1 rakaat didapati oleh imam itu hanya bagi makmum masbuk yang datang ke masjid mendapati imam dalam kondisi ruku di rakaat yang kedua. Ketika dia takbir belum sempat baca Fatihah karena masbuk, dia langsung Allahu Akbar ikut ruku dalam kondisi tumakninah, sekedar membaca subhanallah sekali, kemudian ikut i'tidal imam, maka dia mendapati Jumatan. Tapi kalau sudah imam i'tidal, apalagi sudah sujud, apalagi sudah at-tahiyyatu lillah, maka setiap makmum yang masuk mengikuti imam salam harus menambahi berapa? 4 rakaat terhitung sholat zuhur. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi kalau jamaah selain Jumatan, jenengan mendapati imam di tasyahud akhir innaka hamidum majid Allahu Akbar pun ape lungguh imame assalamualaikum. Ini lebih utama daripada yang di rumah pakai Yasin dan Waqiah. Iki sholatnya diterima iki nih. Cuma aja kayak langganan nggih. Berarti kayak langganan. Ini statusnya jamaah. Ini 27 derajat. Walaupun cuma mendapati imam sebelum imam assalamualaikum. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita ilmu yang berkah, ilmu yang manfaat, dan semoga hujannya untuk kita menjadi hujan yang penuh dengan rahmah, penuh dengan berkah, sebagaimana hujan dohir yang kita lihat menyejukkan suasana. Mudah-mudahan hati kita selalu mendapatkan hujan rahmat dari Allah dan mendapatkan pengampunan dari Allah, dan semoga amal kita diterima oleh Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatiha.